Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofda Pak Aswana dengan NIM 2020181143. Di sini saya akan membawakan tugas UK1 dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal, yaitu saya akan membawakan skripsi saya, yaitu prediksi tren pergerakan saham PT Telkom atau Telkomsel TBK Indonesia dengan metode SQBus. uh, Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh fenomena ideal saham sebagai instrumen investasi seharusnya dapat dianalisis secara akurat dan membantu investor mengambil keputusan yang tepat. Khususnya untuk PT Saham Telkom Indonesia Tbk Telkom sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh banyak faktor, teknologi, regulasi, sentimen pasar sehingga sulit diprediksi. Masalah yang sering muncul, metode prediksi konvensional sering gagal menangkap kompleksitas pola pergerakan harga saham. Sehingga metode ini sebagai maksudnya metode ini dari mesin learning terbukti mampu menangani data kompleks dan cocok digunakan untuk prediksi tren saham Telkom. Untuk prediksi arah pergerakan saham Telkom itu naik turun menggunakan algoritma SQBus berdasarkan data historis dan indikator teknikal. Untuk rumusan masalah sendiri terbagi menjadi 3, yaitu bagaimana cara memprediksi arah pergerakan saham Telkom naik turun menggunakan metode SQBus. Indikator teknikal yang paling signifikan dalam memengaruhi arah tren saham Telkom berdasarkan fitur importance. Bagaimana performa model klasifikasi SQBus berdasarkan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan advance score. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian yaitu mengimplementasikan metode SQBus Extreme Gradient Boosting atau SQBus dalam memprediksi arah pergerakan saham Telkom naik atau turun. Manfaatnya sendiri itu memberikan informasi prediksi bagi investor dalam mengambil keputusan beli atau jual saham Telkom secara cepat. Yang kedua, mengevaluasi performa model klasifikasi SQBus menggunakan metrik, akurasi, precision, recall, dan advance score, yang dimana memiliki manfaat menjadi bukti empiris menggunakan machine learning khususnya SQBus dalam klasifikasi arah tren saham di BI. Yang terakhir, yang ketiga, mengidentifikasi indikator teknikal paling signifikan terhadap arah tren saham Telkom melalui fitur importance yang bermanfaat sebagai meningkatkan literasi keuangan masyarakat, pemanfaatan teknologi prediktif berbasis data historis. Batasan penelitian sendiri itu yang pertama, data yang digunakan adalah data historis saham harian Telkom dari 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Yang kedua itu prediksi dilakukan berdasarkan indikator teknikal yaitu Simple Moving Average atau SMA, MA, RSI, dan MACD. Yang ketiga, tidak menggunakan faktor fundamental, laporan keuangan, maupun variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga. 4. Target variabel adalah arah pergerakan harga saham keesokan hari. Naik akan dilabelkan 1 dan turun akan dilabelkan 0 atau 0. 5. Evaluasi model, akurasi, precision, recall, advance score, dan fitur importance. Untuk landasan teori sendiri, machine learning suatu metode yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa pemrogram eksplisit. Kemudian saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal. SQBus sendiri yaitu metode yang saya gunakan merupakan algoritma machine learning berbasis ensemble yang menggabungkan banyak decision tree untuk hasil prediksi yang lebih akurat. Kemudian terakhir ada tren saham menunjukkan arah dominan pergerakan harga dalam suatu periode waktu. Ada juga moving average digunakan untuk meratakan fluktuasi atau harga naik dan turun yang terjadi secara normal dan jangka pendek harga agar tren lebih mudah dikenali. Kemudian ada MACD atau Moving Average Convergence Difference mengukur perubahan momentum harga saham. RSI Relative Strength Index, indikator momentum untuk mengukur kekuatan pergerakan harga. Model validation yaitu memproses mengukur kinerja model machine learning terhadap data baru. Kajian terminal dahulu. Ada beberapa orang yang sudah atau ahli yang sudah meneliti kajian ini. Yang pertama itu Zhang E pada tahun 2022 peneliti harga saham PT PemBC menggunakan SQBus. Variabelnya MA, MACD, RSI, volume, hasil MA paling berpengaruh. Kelebihan akurat map 4%, kekurangan tidak menyertakan data blessing atau fitur selection.
Kemudian ada Nurlela et al. Pada tahun 2024, prediksi return saham LQ45 menggunakan XGBoost ditambah dengan Smooth. Dia menggabungkan data teknikal dan makroekonomi. Hasilnya, Smooth lebih efektif daripada random oversampling. Kelebihan, menangani data imbalance dan tuning parameter. Kekurangannya sendiri, tidak ada fokus, satu saham tidak terpakai fitur elimination. Pengumpulan data sendiri itu sumber data dari Yahoo Finance. Saham PT Telkom Indonesia Tbk Telkom periode 1 Januari 2019 Desember 2003, frekuensi harian daily, komponen data open, high, low, close, volume. Kemudian ada diambil dari library Yahoo Finance di Python. Pengumpulan data sendiri seperti ini. Kemudian tahapan penelitian itu pengambilan data, perhitungan indikator teknikal, processing data, seleksi fitur, pembagian data, penerapan model, evaluasi performa, dan terakhir ada analisis kepentingan fitur. Pengujian dan evaluasi model pertama itu tujuan penelitian mengukur kemampuan model XGBoost. Prosesnya sendiri data menggunakan metode time series split, 80% data dan penelitian, 20% data pengujian. Kemudian ada pengujian dan evaluasi model. Materi evaluasi model dievaluasi menggunakan materi klasifikasi, akurasi, kecepatan, precision, dan relevant score. Analisis hasil, akurasi yang diberikan cukup baik, menunjukkan model dalam berisiko trend dengan moderat, recall rendah, artinya model masih kurang sensitif terhadap tren naik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.